Perkenalkan, nama saya Idayu Yolandi Putri. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi psikologi semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai gangguan fisik. Untuk itu, tetap simak video ini. Gangguan fisik umumnya disebabkan karena adanya gangguan pada organ atau penurunan fungsi organ tubuh. Gangguan fisik dapat mengancam integritas diri seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama itu faktor psikologis. Faktor psikologis ini ada 4. Yang pertama ada self-esteem. Self-esteem mengacu pada persepsi seseorang mengenai harga diri. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk menilai harga diri adalah Ronsberg Self-Esteem Scale. Pada anak-anak dan orang dewasa, mereka dengan self-esteem yang lebih tinggi kemungkinan besar mempraktikkan berbagai kebiasaan sehat yang lebih baik daripada mereka yang memiliki self-esteem yang rendah. Umumnya perilaku sehat yang baik lebih mungkin untuk dipraktikkan oleh orang-orang dengan rasa psikologis kesejahteraan dan keyakinan bahwa kesehatan mereka umumnya baik. Mekanik dan jelas berpendapat bahwa perilaku sehat yang positif adalah bagian dari gaya hidup yang kompleks yang mencerminkan kemampuan untuk mengantisipasi masalah, untuk memobilisasi dalam menghadapi masalah dan mengatasi secara aktif. Yang kedua adalah health specific self-efficacy. Private self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk menghasilkan tingkat kinerja yang ditunjukkan, mempunyai pengaruh atas peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Self-efficacy beliefs menentukan bagaimana orang merasa, berpikir, memotivasi diri, dan berperilaku. Keyakinan tersebut menghasilkan efek yang beragam melalui 4 proses utama. Mereka termaksud kognitif, motivasi, afektif, dan proses seleksi. Self-efficacy belief adalah suatu kognisi yang menentukan apakah untuk memulai perubahan perilaku sehat akan dibuat banyak usaha dan berapa lama seseorang dapat menghadapi hambatan dan kegagalan. Self-efficacy secara langsung berkaitan dengan perilaku sehat, tetapi juga mempengaruhi perilaku sehat secara tidak langsung, memulai dampaknya pada tujuan. Sementara langkah-langkah umum self-efficacy mengacu pada kemampuan untuk menghadapi situasi stres. Tindakan self-efficacy untuk perilaku sehat mengacu pada keyakinan tentang kemampuan untuk melakukan perilaku sehat tertentu. Hal spesifik self-efficacy adalah optimis keyakinan diri seseorang untuk dapat menahan godaan dan mengadopsi gaya hidup sehat. Yang ketiga adalah health locus of control. Health locus of control adalah sejauh mana orang percaya bahwa kesehatan mereka dikendalikan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam Taylor, health locus of control adalah persepsi bahwa kesehatan seseorang berada di bawah kendali pribadi, dikendalikan oleh orang lain yang kuat seperti dokter, atau ditentukan oleh faktor eksternal termaksud keberuntungan. Dimensi internal eksternal mendefinisikan individu umumnya, yakni mengenai sumber bantuan. Individu dengan internal locus of control lebih cenderung percaya bahwa sumber bantuan adalah konsekuensi perilaku mereka sendiri, sedangkan individu dengan external locus of control cenderung melihat sumber bantuan mereka sebagai di bawah kendali eksternal, yaitu tergantung pada orang lain atau kesempatan. Yang keempat adalah kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri seseorang, sistem psikofisik yang menciptakan pola-pola karakteristik perilaku seseorang, pikiran, dan perasaan. Trait adalah sifat konsisten, pola pikiran,
perasaan atau tindakan yang membedakan orang dari satu sama lain. Trait tampaknya diperlukan untuk ilmu kepribadian, karena semua ilmu pengetahuan adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pola-pola yang konsisten. Berikutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial di sini juga ada 4. Hendrik Bloom mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, baik natural atau buatan manusia. Misalnya sampah, air, udara, dan perumahan, dan sosiokultur atau ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Pada lingkungan fisik, kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sosial lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Misalnya, ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu atau masyarakat, maka akses untuk mendapat derajat kesehatan yang baik maka akan semakin sulit. Yang kedua adalah perilaku atau lifestyle. Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan, kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat bergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi, dan perilaku. Perilaku lain yang melekat pada dirinya. Contohnya, dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang akan mempengaruhi derajat kesehatan. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan faktor yang ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan, dan keperawatan, serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas sangat berpengaruh oleh lokasi, apakah dapat dijangkau oleh masyarakat atau tidak, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh pelayanan, serta program pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang keempat adalah keturunan. Faktor keturunan atau genetik ini juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir. Misalnya dari golongan penyakit keturunan diantaranya diabetes mellitus, asma bronkia, epilepsi, retardasi mental. Faktor keturunan ini sulit untuk diintervensi dikarenakan hal ini merupakan bawaan dari lahir. Jika diintervensi maka harga yang dibayar cukup mahal. Baik, selanjutnya adalah efek psikososial yang berpengaruh pada gangguan fisik. Psikososial merupakan gangguan penilaian kognitif atau penafsiran mental tentang apa yang dipikirkan dan apa yang dapat dilakukan. Sederhananya, stres psikososial adalah ketika orang merasakan ada ancaman sosial yang merasa optimis dan tidak dapat memecahkan masalah yang terjadi. Dampak dari stres psikososial ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental.
Contoh stres psikososial dapat mencakup apapun yang diterjemahkan menjadi ancaman terhadap status sosial, termasuk penghargaan sosial, rasa hormat, atau penerimaan dalam suatu kelompok. Berikutnya adalah treatment psikologis untuk gangguan fisik. Di sini ada 3. Yang pertama adalah psikoterapi. Jenis pengobatan psikoterapi yang umumnya dilakukan berupa terapi perilaku kognitif. Pengobatan ini bertujuan untuk melatih respon mental seseorang terhadap situasi yang berat. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi keluhan fisik yang dialami oleh orang dengan gangguan fisik. Yang kedua adalah hipnoterapi. Hipnoterapi ini bisa berdampingan dengan psikoterapi dan efektif untuk mengatasi stres serta kecemasan. Hipnosis pada terapi ini dapat membuat seseorang mampu mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan ingatan menyakitkan yang tersembunyi di pikiran bawah sadarnya. Dengan ditemukannya luka terpendam ini, dokter jadi bisa membantu pasien mengelola dan menangani luka tersebut sehingga bisa tidak berkembang menjadi stres yang bisa memicu gangguan fisik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah obat-obatan. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk gangguan mental yang menyebabkan gejala fisik, psikiater umumnya meresepkan obat antidepresan yang dapat mengurangi gejala fisik atau nyeri yang berhubungan dengan depresi dan gangguan fisik. Selain cara-cara di atas, psikiater mungkin juga akan melatih pasien mengenai cara mengelola stres itu dengan baik. Tujuannya adalah agar pasien bisa mencegah atau meredakan gejala fisik ketika sedang dilanda stres. Demikian video ini saya buat. Semoga materi yang saya sampaikan ini boleh berguna untuk kita semua. Sampai jumpa.